Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai presentasi bisnis. Perkenalkan, nama kami yaitu Tanti Febi dengan NIM 306, ada Muhammad Guntur Fadilah dengan NIM 322, ada Ilham Prasetyo dengan NIM 365, ada Tita Larasati Hening dengan NIM 285, dan terakhir ada Wahyu Aprianto dengan NIM 368. Selanjutnya akan dipresentasikan yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Guntur Fadilah. Oke, baik, saya Muhammad Guntur Fadilah akan membahas mengenai pengertian presentasi bisnis. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Merujuk pada kamus Merriam-Webster, presentasi didefinisikan merupakan suatu aktivitas di mana seseorang menunjukkan, mendeskripsikan, atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. Secara rinci, presentasi bisnis adalah media di mana Anda dapat mentransformasikan pikiran Anda ke dalam suatu rangkaian sajian audiovisual yang lengkap kepada orang lain. Selamat siang, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok menurut Joko Purwanto. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dan yang terakhir, memotivasi audiens untuk bertindak. Baik, saya Wahyu akan mempresentasikan cara mempersiapkan presentasi bisnis. Presentasi yang baik dapat dicapai dengan persiapan yang baik dan matang, serta perlu dilakukan latihan sebanyak-banyaknya. Berikut persiapan yang perlu dilakukan antara lain: satu, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Yang ketiga, menganalisa audiens. Yang keempat, membuat slide yang menarik. Yang kelima, menyiapkan peralatan presentasi. Dan yang keenam, berlatih. Yang terakhir, menyiapkan mental dan fisik. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang yang perlu dipersiapkan sebelum presentasi. Pertama, periksa semua materi. Kamu harus memastikan bahwa sudah tidak ada poin-poin penting yang tertinggal. Kedua, periksa semua peralatan. Kamu wajib memeriksa semua peralatan, mulai dari kabel penghubung laptop dengan proyektor berjalan dengan baik. Apakah video dan fotonya bisa ditayangkan. Yang ketiga, membuat catatan kecil, membuat poin-poin agar tidak lupa saat presentasi. Kamu bisa menyiapkan kertas kecil yang akan kamu bawa saat berbicara. Dan yang terakhir, latihan. Semakin banyak kita berlatih dan mengulang materi, semakin yakin pula bahwa diri kita benar-benar memahami topiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Prasetyo NIM 365. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis audiens. Yang pertama, kita akan membahas tentang siapa audiensnya. Yaitu audiens dapat ditinjau dari berbagai hal, misalnya dari sisi pekerjaan atau jabatan, status, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh audiens, yaitu seorang pembicara harus berupaya memaksimalkan presentasi sebaik mungkin.
sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Yang ketiga ada di mana melakukan presentasi. Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara dalam menyusun strategi yang tepat. Yang selanjutnya ada kapan melakukan presentasi. Paling tidak dari akan mempersiapkan strategi atau trik-trik apa yang paling tepat untuk melakukan presentasi bisnis tersebut. Selanjutnya lagi ada mengapa melakukan presentasi. Seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa melakukan presentasi bisnis. Jawaban tersebut tentunya akan sangat bervariasi. Dan yang selanjutnya ada bagaimana melakukan presentasi. Itu perlu diperhatikan apakah presentasi bisnis memerlukan tata letak meja dan kursi secara khusus untuk diskusi kelompok atau posisi meja dan kursi diatur ke arah depan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi analisis bahasa tubuh. Yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, cemberut, atau marah. Wajah dapat mengungkapkan ekspresi dirinya yang polos, dengan polos. Yang kedua senyum. Tidak ada komunikasi yang lebih handal di antara manusia selain senyum. Senyum dapat menghapus beda pendapat, mengobati rasa sakit melalui hubungan, meyakinkan teman, dan menyampaikan penghargaan. Yang ketiga kontak mata. Kontak mata sendiri yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicaraan. Pada menit-menit pertama melakukan presentasi bisnis, kontak mata memiliki makna yang cukup menentukan bagi keberhasilan suatu presentasi. Yang keempat, gerakan tangan. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan dapat membantu pembicaraan atau lebih meyakinkan atau memperkuat topik pembahasan tertentu. Yang kelima, gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan presentasi bisnis untuk menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Yang keenam, gerakan kepala. Gerakan pembicara bagi pembicara dapat digunakan menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Yang terakhir, cara berdiri. Dengan posisi berdiri dapat memberikan kebebasan atau keleluasan pembicara untuk mengekspresikan kemampuan menyampaikan pesan-pesan bisnis di hadapan audiens. Oke, saya Ilham Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Presentasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam hal berbisnis, sehingga perlu untuk mempelajari bagaimana presentasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, latihan dan persiapan yang matang sangat diperlukan agar tercapainya pengantaran informasi yang tepat dan mudah dimengerti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.